kirain ada THR. Lebaran baru dikasih. Oh, kalau di Indonesia ada sibuk itu THR. Karena saya di Hong Kong jadi nggak dapat THR juga sama. Ada sih, Mas dikasih sama jangan saya ngasih. Karena kita adanya di Hong Kong jadi nggak dapat THR. Kalau di Indonesia dapat THR. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Tidaklah kita duduk di tempat yang seperti ini kecuali malaikat itu beristighfar mohon ampun kepada Allah untuk kita semua. Jadi semenjak kita tadi duduk di sini, semenjak dari ibu-ibu, saudari-saudari jalan dari rumah masing-masing ke sini, itu malaikat mohon ampun buat kita. Yang paling jauh, yang paling banyak dapat ampun. Amin, Allahumma amin. Kalau yang dekat bagaimana Ustaz? Rumahku jauh, Lamtin no. Muter dulu biar jauh, baru kembali. Jadi biar jauh jalan. 2 kali jalan, Mak. Ya. Jadi semenjak keluar dari rumah itu malaikat beristighfar mohon ampun untuk kita. Ya. Kemudian orang yang berjalan di dalam menuntut ilmunya, dia melangkah untuk menuntut ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thariqahu ila jannah. Siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan gampangkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka Amin. semakin kita sering menuntut ilmu, semakin licin jalan kita untuk ke surga. Maksudnya semakin gampang kita masuk surga. Oleh karena itu bergembiralah. Karena tempat yang seperti ini nih, ini adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza marartum bi raudhah min Riyadil Jannah farta'u." Kalau kalian lewat di salah satu taman daripada taman surga, maka berhentilah dan ambil manfaat itu. Sahabat tanya, emang di dunia ada taman surga ya Rasulullah? Oma hiya riyadul jannah. Apa itu taman surga ya Rasulullah di dunia ini? Maka katanya jawab Nabi, majlisil ilm atau majlisil zikir, majlis ilmu atau majlis zikir. Nah ini kan majlis ilmu. Yang kita bicarakan adalah ilmu. Maka majlis yang seperti ini adalah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika kita berada di taman surga jangan pulang-pulang. Jangan pulang, udah di sini aja. Kan berada di taman surga. Ini nggak usah pulang-pulang, ntar malam di sini aja. Ini temanya apa? Temanya dapat THR. THR. Apa THR? Ntar THR-nya belakangan. Iya. Dapat THR ntar, insya Allah. Amin ya Allah. Dari mana Ustaz? Ya ntar dulu. Ini baru permulaan kita ngaji. Jangan langsung THR dikasih, kita langsung pulang semuanya. Iya. Belum ngaji dulu, ntar THR-nya belakangan. Ya. Jadi kita berada di tempat ini kita berada di taman daripada taman surga. Maka bergembiralah ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, walaupun dari tempat yang jauh. Ada yang naik MTR 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang mungkin naik bis dan lain sebagainya ke tempat ini. Ketahuilah bahwasanya itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Dibalas sampai 70 kali lipat balasan. Jadi semakin kita susah dalam melaksanakan suatu ibadah, maka semakin banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang ibu-ibu lakukan di setiap hari Sabtunya di sini, ya, walaupun kalau siang ini nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya maklum aja karena lagi puasa. Ya. Kalau hari-hari biasa saya yakin bukan puasa, kalau bukan Ramadan pasti banyak makanan. Ya. Sudah berderet di depan, anggur lain, durian lain, pisang lain, nanas lain, ya kan? Ini pasti lain-lain kan? Masa sama pisang sama anggur? Tidak, ya. Jadi insya Allah, karena saya tahu di sini kalau bukan Ramadan makanan, kalau ngaji makan mulu. Karena saya pernah kemari, saya pernah kesini waktu sebelum bulan Ramadan, waktu itu kalau nggak salah 2019. Saya pernah kemari, cuman nginepnya di Yunglong.
Saya nginep di sana ya 5 harian lah, 4 hari, model lupa 5 hari 4 hari gitu. Tapi saya ke Victoria juga, ke Yunglong juga, terus ke Aris ini juga. Ada di sini majelis taklim mantan lesbi. Iya, di sebelah sana. Nah, yang di pinggir di bawah jembatan kalau nggak salah ya. Iya, iya. Nah, benar itu saya ingat itu. Jadi kata ibu-ibu yang pimpinannya itu, Pak Ustaz, ini mantan lesbi. Wah, kaget saya. Dia mana? Yang benar, iya. Tahu? Jadi ada, oh berarti dia nggak demen sama saya kan. Tapi udah mantan Pak Ustaz. Oh, udah Udah mantan. mantan, Iya. tobat dah, udah tobat. Ya, saya bilang, oh berarti alhamdulillah udah pada sadar ya, udah pada sadar. Ternyata itu benar-benar mereka dulunya itu memang lesbi mereka itu, ya. Tapi alhamdulillah sadar, akhirnya mereka mau ngaji gitu. Nah itu dikumpulin tuh di pinggir jalan itu, di bawah jembatan itu. Masalahnya emang daerah sini sih, daerah mana gitu saya. Nah saya udah pernah tuh, wah itu kalau ngajinya bukan Ramadan, kasih makan semua kita aja. Ya kan? Makanan di, apalagi waktu di Yunglong. Waktu itu di Yunglong tuh di atas pasar masih ramai yang ngaji tuh. Masih banyak. Ya masih banyak tuh dulu kalau nggak salah MTYL. Pengajian MTYL yang jadi koordinatornya itu Ibu Yayu tuh koordinatornya. Jadi saya udah pernah kemari sebelum tahun ini, saya udah pernah kemari 2019. Nah akhirnya waktu kemarin disuruh ke dari Dompet apa disuruh berangkat ke Hong Kong. Waktu itu berangkat ke luar negeri, saya bilang saya kalau mau disuruh maunya ke Hong Kong. Kalau nggak ke Hong Kong saya nggak mau. Oh emang kenapa Pak Ustaz? Maunya ke Hong Kong, enak yang diajarin ibu-ibu. Jadi saya paling ganteng sendiri. Nggak ada saingan. Ya ada saingan. Taiwan juga kan ibu-ibu cewek cowok. Kenapa? Banyak cowok lo Taiwan. Oh di Taiwan. Kalau Taiwan Oh Taiwan tahun ini enggak. Taiwan tahun ini enggak menerima ini. Ustaz. Enggak menerima apa? Belum ada ini. Tapi Iya. Ustaz siapa ya? Yang kemarin itu yang pertama Genre itu kan Ustaz, dari ibu Taiwan kos. Ustaz 2 bulan. Lalu ibu kos mungkin kenapa dia? Ibu kos yang di tempat saya ini. Halo, assalamualaikum. Iya ibu, gimana bu? Lagi pengajian di TST bu. Gimana? Yang pertama kali. Oh, kuncinya kan ada sama ibu. Ya. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa lah. Yang punya kosan ibu. Nggak apa-apa ya bu, nggak apa-apa. Iya ibu. Waalaikumsalam. Ibu kos. Saya ngekos di sini soalnya. Alhamdulillah ditaruh di tempat di kos-kosan gitu. Jadi gitu ya. Jadi alhamdulillah ya udah pernah kemari waktu itu ya. Awal Kita Covid di, berarti. ya pokoknya sebelum Covid saya kemari. Tahun ini sama Dede diminta kemari ya kita supaya bisa silaturahim dengan para pekerja migran yang ada di Hong Kong ya. Walaupun kita meninggalkan pekerjaan kita juga, mengembangkan taklim kita juga ya, karena kebetulan saya juga di Jakarta itu ngurusin taklim. Saya sehari-hari saya di KUA, kantor urusan agama. Dia bilang banyak stokan sih. Pantesan banyak stok. Iya. sertifikat. Apalagi dia Jakarta Utara kan, beres urusan. Iya. Nanti aku hubungin Ustaz aja. Jakarta Selatan dekat sama aku. Iya. Saya di KUA, tiap hari saya di KUA. Jakarta Selatan ini Saya di Kebayoran, Bayoran apa? Bayoran Lama. Bayoran Lama. Iya. Oh, saya di Serengseng. Di mana? Serengseng. Oh iya dekat di Jakarta Barat itu. Iya, Serengseng. Dekat itu berarti. Jadi rumahnya di Serengseng. Ah, enggak, suami ngontrak di sana. Oh suami di Serengseng. Jalan Suami Fakta. kerja di sana. Oh iya dekat itu, dekat sama Kebayoran Lama itu. Iya, memang kerjanya di Bayoran Lama. Oh gitu. Iya. Iya. Ya udah jadi mudah-mudahan kumpulnya kita di sini pada saat ini diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Di Majelis Taklim Sabtu Ceria. Ya, Sabtu Ceria. Jadi kalau yang datang kemari harus ceria, benar. Ya, selalu Nggak boleh, walaupun lihat ada enggak yang pisang? Enggak ada kan? nggak ada ceria semuanya. Apalagi yang lagi video ini tuh. Iya. Saya masih berbunga. Paling ceria karena udah dengar ada stok banyak. Iya.
Langsung pipinya merah. Merah merona. Ah, jadi hari ini saya mau bagi-bagi THR. Amin ya Allah. Tapi bukan dari Abdul Hadi, THR dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Lebih enak THR Makasih ya. dari Allah. Iya. Kalau THR dari manusia dikasih, Cepet dibeliin, habis. habis. Mau berapapun kita dikasih THR, habis Pak. Belum dikasih, udah dibagi-bagi dulu. Nanti dapat dari Bagaimana Pak Ustadz, orang belum dikasih kok udah dibagi-bagi? Iya, THR aja belum dapet, udah dihitung tuh. Yang sekian buat ini, sekian buat itu, sekian buat istri, sekian buat anak, sekian buat mertua, sekian buat orang tua. Nombok akhirnya ujung-ujungnya. Ya kan? Itu kan di WA itu kan apa di TikTok itu banyak tuh. Nanti THR alhamdulillah akan dikasih istri 5 juta, istrinya udah senyum-senyum. Asik. Terus dikasih mertua ini, wah senyum juga. Dikasih ini. Terakhir apa? Kalau ada yang ngasih, wah dikeplas sama istrinya. Nah, kalau ini THR dari Allah. THR dari Allah. Jadi kalau zaman sekarang orang lagi sibuk-sibuk ngomong THR, nah ini ada THR dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah ini ada THR dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa THR-nya Pak Ustaz? Ini dia. Yang pertama, THR. Huruf T ya, di sini adalah taubat. 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 Taubat itu adalah pemberian Allah kepada kita, nggak bisa dihitung dengan harta itu. Karena taubat itu adalah sarana kita untuk menghapuskan dosa kita. Semua apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat, karena di samping kita ada malaikat 2, malaikat Raqib dan Atib. Itu Raqib dan Atib nggak pernah males, nggak pernah tidur. Apa yang kita lakukan dicatat sama Raqib dan Atib. Ya. Raqib kebaikan, Atib kejahatan. Masa kita mau nanti waktu hari akhirat video kita ditampilkan oleh Allah, dilihat sama orang banyak, kemudian yang ada dalam video itu yang jelek-jelek? Kan malu. Ya kan? Malu nggak? Malu. Video kita yang jelek dilihat sama orang sedunia. Anggap masuk TikTok dah. Tapi kan kalau TikTok nggak semua orang lihat, yang punya aja. Nggak semua Instagram orang punya, yang lihat yang punya aja. Tapi kalau nanti di akhirat semua dari zaman Nabi Adam sampai orang yang hari kiamat semuanya ngelihat video kita. Makanya di sana disebutkan di hari kiamat itu kita menunggu sangat lama. Kenapa? Satu-satu ditampilin videonya. Nungguin video kita dilihatin sama orang banyak. Kalau yang cakep-cakep enak ya kan? Kita lagi ngaji di ceria, kita ditampilin lagi ngaji lagi di ceria, tampilin lagi ngaji lagi di ceria, tampilin lagi ngaji lagi. Kan enak tampilannya ngaji, nggak ada maksiatnya. Yang ditampilkan itu yang ngaji. Nah, bagaimana kalau kita pernah berbuat salah? Kita pernah buat salah. Sekarang kita sadar bahwasannya itu salah. Allah kasih THR. Yang pertama adalah taubat. Allah kasih jalannya dengan taubat. Apa itu taubat? Taubat itu adalah keinginan di dalam hati untuk tidak melakukan dosa yang pernah dia lakukan, dan dia benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita benar-benar ingin bertobat, itu taubatnya jangan taubat sambel. Jangan taubat Sambel. apa taubat sambel? Dimakan pedas, habis itu hilang. Sekarang sadar, diulangi. Muslim yang baik itu tidak pernah terjerumus 2 kali pada lubang yang sama. Jadi kita kalau buat kesalahan manusia wajar, tapi jangan terjerumus lagi 2 kali di situ juga. Gitu loh. Misalnya pernah berbuat satu kejahatan, kemudian tobat katanya, tapi habis itu terjerumus lagi pada kejahatan itu juga. Itu bukan tobat namanya, ya. Bukan tobat. Ya, itu namanya anget-anget tai ayam. Ya. Maksudnya tobatnya bohong-bohong. Nah, Allah kasih kepada kita umat Nabi Muhammad itu sarana untuk menghapus dosa-dosa kita, yaitu dengan cara bertaubat. Tubu ilallah, ya. Tobatlah kita, teman-teman, disuruh Allah tubuh. Berbuatnya kalian kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul
muhajirin. Allah senang dengan orang-orang yang tobat. Allah senang dengan orang-orang yang bersuci. Jadi semua kita pasti punya dosa. Semua kita. Jangan dibilang Ustadz nggak ada dosanya. Siapa bilang? Bisa jadi Ustadz paling banyak dosanya malah. Ya kan? Kenapa Ustadz paling banyak dosanya? Ya bisa jadi dia ngajarin orang dia nggak pakai. Ya kan? Berarti banyak dosanya malah. Jadi yang ngomong kalau ke Ustadz mah enak tuh kagak ada dosanya. Siapa yang bilang? Belum tentu. Ya, jadi kita masing-masing kita pasti punya kesalahan, pasti punya kesilapan. Maka THR dari Allah yang pertama itu adalah Tobat. Enak kan? Enak. Yang udah melakukan kesalahan, tobat. Jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Kalau bisa jangan melakukan kesalahan. Nah, itu sarana untuk menghapus video yang jelek yang sudah direkam oleh malaikat. Ya. Emang bisa Pak Ustadz? Oh, jangan bisa. Zaman sekarang aja kita nyimpen di Google aja ketemu lagi kan? Yang udah kita hapus. Tapi masih simpen di Google. Tahu nyimpennya Google di mana? Contohnya nomor telepon yang ada di handphone kita. Kalau kita save melalui Google, maka ketika handphone kita ganti, kita beli yang baru, kemudian kita ambil lagi itu nomor telepon yang ada yang di Google, itu semuanya balik lagi tuh nomornya. Itu baru Google yang bikin manusia. Bagaimana dengan yang bikin Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang melakukan kebaikan walaupun dikit akan dibalas oleh Allah. Dilihatin. Siapa orang yang melakukan kejahatan akan dibalas oleh Allah, bakal dilihatin. Nah, makanya kita yang pertama yaitu tobat. Mari kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang pernah kita lakukan daripada kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hak. Apa itu yang kedua? Hak husnudzon. Berbaik sangka. Berbaik sangka kepada siapa? Berbaik sangka kepada siapapun saja. Dan juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang datang dari Allah pasti di dalamnya ada hikmah dan kebaikan. Ada hikmah. Pak Ustadz, masa Pak Ustadz ada hikmahnya? Padahal saya diceraiin sama suami saya. Ya iya, ada hikmahnya. Walaupun itu pahit buat kita, tapi di dalam itu pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Bisa jadi suaminya itu kalau dibiarkan ke depannya itu jadi tukang ngabisin harta. Akhirnya dikasih pisah. Ya, karena pisah kan udah dia nggak bisa lagi hubungan dan lain sebagainya, nggak ngabisin harta ini kan. Nah itu pasti ada hikmahnya. Atau bisa jadi dia ingin berbuat jelek tapi keburu bisa ini kagak jadi berbuat jelek. Jadi kita ketika mendapatkan sebuah ketetapan dari Allah, maka berhusnudzonlah kepada Allah. Di dalamnya itu ada hikmah kebaikan yang kita dapat. Apapun yang terjadi, apapun. Misalnya nih sekarang ibu-ibu ya saudari-saudari sekalian kerja di Hongkong, meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan keluarga. Maka husnudzon saja kepada Allah bahwasanya ini mungkin jalan untuk lebih baik lagi mendapatkan kehidupan yang ada di dunia. Tetapi ya, jangan sampai apa yang sudah diberikan oleh Allah, misalnya di sini dapat kenikmatan, kebaikan dan lain sebagainya, melupakan diri kita kepada ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus beribadah, harus tetap ibadah ya. Kemudian kalau di sini dapat masalah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Ya kan? Kadang-kadang orang ketika lagi dapat enaknya, dia girang. Ya dia girang. Ketika dapat gak enaknya, nyalain Allah gimana sini. Nah itu kalau udah Allah gimana sini itu nyalain Allah namanya. Masa saya udah ibadah tapi tetap aja saya itu dapat musibah, anak sakit lah, suami inilah, keluarga itulah dan sebagainya. Itu namanya dia itu menyalahkan Allah, dia suudzon kepada Allah. Jadi yang kedua itu harus husnudzon. Setiap apa yang Allah telah berikan kepada kita, maka itu adalah hal-hal
yang di dalamnya ada kebaikan. Begitu juga husnudzon kepada orang. Nggak boleh kita berburuk sangka kepada orang. Harus husnudzon. Harus husnudzon, ya. Walaupun kelihatannya kok pahit, tapi husnudzon. Mudah-mudahan di balik itu ada kebaikan. Jadi hidup kita enak. Hidup kita enak. Jangan kita pernah memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita. Kita harus memandang bahwasanya diri kita itu lebih rendah daripada orang. Kenapa? Karena kalau kita menganggap diri kita lebih rendah dari orang lain, kita tidak akan menyepelekan dia, tidak akan menghina dia, tidak akan suudzon kepada dia. Tapi kalau kita merasa kita lebih tinggi daripada orang lain, maka kita akan suudzon sama orang. Dikit-dikit, dia mah. Nah itu kalau udah begitu udah susah. Hidup kita nggak bakal tenang. Kalau kita punya sifat husnudzon kepada Allah, kepada manusia, kepada yang lainnya, maka hidup kita akan tenang. Ya. Maka berhusnudzonlah. Ya, berhusnudzon. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ridho. Ya. Ridho gimana? Ridho atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridho. Mau dikit, mau banyak, mau enak, mau nggak enak, kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mempunyai sifat ridho atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan meridhoi diri kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka itu para sahabat, mereka itu orang-orang yang redho dengan ketetapan Allah dan Allah redho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jadi Allah redho kepada mereka, mereka redho kepada ketetapan Allah. Nah kita juga harus redho dengan ketetapan Allah, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan baik, tidak tidak berburuk sangka, tidak ini dan sebagainya. Waalaikumsalam, monggo, silakan. Jadi kita tidak bersuudzon dan kita harus ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Nah, itu THR dari Allah lebih baik daripada THR yang kita dapat dari bos. Benar? Kalau kita dapat THR itu dari Allah, kita taubat, kita husnudzon, kita mempunyai sikap ridho, maka itu sebaik-baiknya yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, itu pengantar dari saya ya. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan keberkahan dari pertemuan kita, dan kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan kurang jelas dan lain sebagainya, monggo silakan ditanyakan, baik yang berkenaan dengan materi kita atau mungkin ada lainnya yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mudah-mudahan diberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.